Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini gue akan bahas seluruh kekuatan dari anggota Cross Guild yang ternyata kalau kita perhatiin beberapa kekuatan anggotanya cukup underrated. Selain itu, gue akan coba memprediksi kira-kira siapa yang akan menjadi anggota Cross Guild selanjutnya. Oh ya, kalian komen juga ya siapa anggota Cross Guild favorit kalian. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari Cabaji, anggota pelengkap yang sebenarnya nggak kuat-kuat banget karena dia masuk Cross Guild jalur hoki. Tapi walaupun begitu, kekuatan fisik Cabaji ternyata cukup lumayan. Di suatu adegan, Cabaji terlihat bisa mengangkat Richie hanya dengan satu tangan dan mampu menendang Moji hingga terbang hanya dengan satu kali tendangan. Gaya bertarung Cabaji juga cukup unik bernama Carnival Trick. Gaya bertarung ini menggabungkan permainan pedang dan akrobat untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Dalam pertarungan, Cabaji juga biasanya disupport dengan alat-alat sirkus seperti sepeda roda 1 dan gasing. Selain itu, Cabaji juga menguasai trik-trik sirkus seperti menelan pedang dan menyemburkan api. Oke, kita lanjut ke anggota pelengkap lainnya, Moji dan hewan peliharaannya, Richie. Moji diketahui mengklaim memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan apapun yang dia inginkan. Sayangnya kita nggak tahu dia bohong apa enggak karena sejauh ini percobaan dia dalam mengendalikan atau menjinakkan binatang selalu gagal. Contohnya ketika menjinakkan Chocho. Satu-satunya hewan yang bisa dia jinakkan adalah hewan peliharaannya sendiri, Richie. Sama seperti Cabaji, Moji juga memiliki senjata dengan tema sirkus yaitu cambuk. Moji biasanya akan menggunakan cambuknya untuk membuat musuhnya berputar dengan cara melilitkan ke badan musuh dan menariknya. Nah, untuk kekuatan hewan peliharaannya sendiri, Richie tidak terlalu spesial selain dia memiliki gigitan yang kuat hingga mampu menghancurkan kandang besi. Oke, lanjut ke Alvida yang menurut gua punya kekuatan buah iblis yang cukup underrated, Sube Subenomi. Sube Subenomi adalah buah iblis tipe paramecia yang bisa membuat tubuh penggunanya menjadi halus dan licin sehingga hampir semua serangan yang menyentuh tubuh Alvida akan meleset karena saking licinnya tubuhnya. Serangan-serangan yang berasal dari senjata, pertarungan tahan kosong, dan bahaya lain yang berasal dari benda padat tidak akan mempan. Jadi kalau dipikir-pikir, buah iblis ini cukup kuat dari segi defensif. Selain itu, Sube Subenomi bisa membuat penggunanya jadi jauh lebih cantik. Alvida mengatakan Sube Subenomi membuat lemak di tubuhnya seakan-akan meluncur keluar yang menyebabkan dirinya memiliki badan yang ideal. Selain itu, bintik-bintik di wajahnya juga akan menghilang karena kulit Alvida akan otomatis menjadi halus. Fun fact, pada SBS Oda pernah menggambar Lola jika memakan Sube Subenomi. Jika kalian perhatiin, Lola jadi cantik banget. Nah, tapi sekuat-kuatnya buah iblis pasti ada kelemahannya. Salah satu kelemahan Alvida adalah serangan benda tidak padat. Contoh, smoker yang terbuat dari asap terlihat bisa menghentikannya. Oke, kita lanjut ke Galdino atau Mr. Tree. Sebelum kita bahas kekuatan buah iblisnya, kita bahas dulu nih skill lain yang dimiliki Galdino, yaitu taktik master. Taktik master gampangnya adalah bersikap oportunis. Galdino lebih suka menggunakan akal liciknya untuk mengalahkan musuhnya. Contoh yang paling jelas adalah ketika Galdino berhasil memanipulasi pertarungan abadi antara raksasa Dori dan Brogy. Tujuannya agar Galdino bisa mendapatkan bounty 100 juta tanpa perlu terlibat pertarungan fisik. Kecerdikan Galdino juga terlihat pada arc Marineford di mana dia berhasil menghindari kekuatan pembekuan Aokiji dengan mengganti dirinya dengan salah satu patung lilin tanpa diketahui oleh Aokiji. Selain itu, yang lebih hebat lagi, entah gimana caranya Galdino juga berhasil menyamar menjadi salah satu eksekutor Ace dalam upaya membebaskannya. Oke, lanjut kita bahas kekuatan buah iblisnya, Doru-Dorunomi. Buah iblis paramecia ini membuat Galdino bisa memanipulasi lilin menjadi bentuk apapun yang dia inginkan dalam bentuk cair ataupun padat. Diketahui lilin yang diciptakan Galdino lebih kuat dari baja ketika dalam bentuk padat. Berbagai teknik menarik yang diperlihatkan Galdino adalah: pertama, membuat berbagai senjata seperti pedang dan tombak. Kedua, Candlelock, di mana Galdino akan membuat lilin sebagai borgol agar musuhnya tidak bisa bergerak. Ketiga, Candle Champion, Galdino akan menyelimuti tubuhnya dengan lilin yang berbentuk seperti robot peti
tinju. Dalam mode ini, kekuatan dan ketahanan fisik Galdino akan jauh meningkat. Bahkan Galdino sendiri menyebutkan bahwa ini adalah teknik terbaiknya. Teknik selanjutnya adalah Doru-Doru no Yakata, di mana Galdino bisa menciptakan klon lilin, tujuannya agar dia bisa menyembunyikan tubuh aslinya. Nah, terakhir adalah teknik Gomu-Gomu no Tonkachi, teknik kombinasi antara Galdino dan Luffy. Oke, lanjut. Selain untuk bertarung, kemampuan unik dari Doru-Doru Nomi adalah menciptakan kunci untuk membuka apapun termasuk Sea Stone. Nah, untuk kelemahannya sendiri, sesuai sifat lilin, serangan panas akan sangat efektif untuk menghancurkan lilinnya. Jujur, buah iblis ini bisa dibilang underrated juga, karena menurut gua lebih kuat dari Mochi Mochi Nomi milik Katakuri yang secara bentuk lumayan mirip. Sayangnya, Galdino tidak cukup kuat untuk memanfaatkan buahnya secara maksimal. Oke, lanjut ke Dust Bones atau Mr. One. Kita bahas dulu nih masa lalunya sedikit. Sebelum join Baroque Works, Dust Bones memiliki julukan The Killer atau pembunuh dari West Blue. Dust Bones memiliki skill bela diri dengan tangan kosong yang sangat berbahaya, cukup untuk membunuh banyak penjahat. Nah, karena pengalamannya, Dust Bones memiliki pengetahuan dalam pembunuhan. Contohnya adalah ketika dia mencoba membunuh Nami dan mengatakan aturan pertama dalam pembunuhan adalah membunuh target terlemah terlebih dahulu. Oke, lanjut ke buah iblisnya, Supa Supa Nomi. Supa Supa Nomi adalah buah iblis paramecia yang dapat membuat Dust Bones mengubah bagian tubuhnya menjadi senjata tajam. Dari sisi attacking, buah iblis ini sangat cocok dengan Dust Bones, terutama ketika dia mengkombinasikannya dengan skill bela diri tangan kosongnya. Dust Bones terlihat bisa mengubah tangannya, kakinya, hingga jari-jarinya menjadi pedang. Teknik yang cukup menarik dari Dust Bones adalah Spiral Hollow, di mana Dust Bones akan membuat tangannya menjadi tajam dan memutarnya hingga menjadi mesin potong. Nah, selain itu, dari sisi defensif juga lumayan kuat. Dust Bones bisa mengeraskan tubuhnya untuk mengurangi efek serangan musuh. Jadi cukup mirip seperti prinsip Tekai milik Cyberpol. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas para leadernya. Pertama, kita mulai dari Dracul Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia saat ini. Kita bahas masa lalunya sedikit. Mihawk diketahui merupakan rival dari Shanks. Mereka terlibat pertarungan setiap harinya dan selalu berakhir imbang tanpa pemenang. Jadi bisa kita asumsikan bahwa kekuatan Mihawk setara dengan Shanks yang merupakan seorang Yonko. Hal yang memperkuat asumsi ini adalah bounty-nya. Setelah sistem Shichibukai dihapus, Mihawk mendapatkan bounty sebesar 3,5 miliar, lebih tinggi dari dua Yonko lainnya, Luffy dan Buggy. Nah, untuk skill pedangnya nggak usah diraguin lagi, karena sejauh ini Mihawk selalu membuat kita sebagai penonton kagum dengan pertunjukannya. Dari mulai membelah kapal Dawn Creek dengan sekali tebasan, mengalahkan Zoro dengan pedang kecil, membelah balok es yang ukurannya sebesar gunung dengan sekali tebasan, hingga menciptakan gelombang kejut yang punya jangkauan serang sangat jauh hingga membuat Josu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Skill pedang milik Mihawk juga sangat disupport dengan Yoru miliknya, salah satu dari 12 Supreme Great Blades atau pedang dengan kelas tertinggi. Nah, menariknya, seluruh skill yang ditunjukkan Mihawk sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya, karena Mihawk tidak pernah terlihat bertarung secara intens dan serius sampai saat ini. Lanjut, kita bahas kekuatan hakinya. Diketahui Mihawk memiliki Bushoshoku dan Kenbunshoku Haki. Kenbunshoku Haki ditunjukkan ketika Mihawk berhasil mendeteksi serangan cepat dari Gear 2 milik Luffy. Sedangkan Bushoshoku Haki ditunjukkan ketika dia berhasil mengajarkan Zoro untuk membuat pedangnya menjadi hitam. Oke, lanjut ke Crocodile. Salah satu karakter yang gua happy banget bisa kembali ke cerita utama dan dapat tempat di salah satu organisasi terkuat saat ini. Gua happy Crocodile bisa kembali ke cerita karena gua ngerasa Crocodile apes aja bisa kalah dari Luffy. Padahal sebelumnya kalau kalian ingat, Crocodile berhasil mengalahkan Luffy kurang lebih 3 kali. Kalau Luffy nggak hoki dan gak diselamatin Robin, mungkin cerita One Piece sudah tamat. Luffy sempat ditusuk, lalu mengalami dehidrasi dan terakhir bahkan berhasil diracuni oleh Crocodile. Oke, sebelum bahas kekuatan buah iblisnya, kita bahas dulu nih kecerdasan dari seorang Crocodile. Kecerdasan Crocodile sangat terlihat pada arc Alabasta, di mana dia berhasil menyusun rencana dengan sangat baik untuk menjatuhkan Raja Cobra dengan cara merusak reputasinya. Dari mulai menjadi
menjadi sosok penyelamat palsu untuk mengambil hati warga Alabasta hingga diam-diam mengimpor debu penghasil hujan ke ibu kota Alabasta selama periode kekeringan, memfitnah Raja Kobra dan akhirnya menimbulkan perang saudara dan kekacauan di Alabasta. Kecerdasan krokodil hampir bisa menjatuhkan Raja Kobra tanpa menyerangnya secara langsung. Oke, lanjut ke buah iblisnya, Suna Sunanomi. Suna Sunanomi adalah buah iblis tipe Logia yang bisa membuat krokodil menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi pasir. Beberapa teknik yang cukup menarik dari buah iblis ini adalah: pertama, Sables, di mana krokodil akan menciptakan tornado pasir yang super besar hingga bisa menghancurkan banyak musuh dalam jumlah banyak. Selain itu, teknik Sables juga memiliki variasi lainnya di mana krokodil bisa membuat tornadonya menyerap air dari makhluk hidup di sekitarnya. Efeknya, makhluk hidup tersebut akan mengalami dehidrasi yang sangat ekstrim. Bahkan teknik ini juga terlihat mampu menghancurkan baja. Kedua, Desert Grand Espada. Dengan teknik ini, krokodil akan menciptakan bilah atau pedang pasir berukuran raksasa dari permukaan apapun. Teknik ini pertama kali terlihat ketika krokodil berhasil membelah Akainu pada saat melindungi Luffy dan Jinbe. Untuk kelemahannya, Suna Sunanomi sangat lemah terhadap paparan cairan seperti air dan darah. Hal ini dikarenakan pasir akan sulit menyebar ketika terkena zat cair. Hal ini membuat pasir menjadi basah dan menghilangkan efek ketidakberwujudan yang dihasilkan pengguna Logia, sehingga Luffy mampu melukainya. Nah, tapi jujur konsep ini juga menurut gua kurang jelas dan gak konsisten. Luffy pernah menggigit krokodil dalam keadaan basah tapi sama sekali tidak melukai krokodil. Padahal dalam gigitannya terdapat air liur yang seharusnya bisa melukainya. Oke, selain buah iblis, krokodil juga memiliki senjata hook yang bisa menciptakan racun. Untuk hakinya, krokodil diketahui memiliki Ken Bunshoku dan Bushoshoku haki menurut Vivercard. Oke, terakhir kita bahas pemimpin Cross Guild, karakter favorit kita semua bagi The Clown dengan kemampuan khusus Hoki Hoki no Mi karena kehidupannya selalu dihiasi dengan banyak keberuntungan. Walaupun begitu, hal yang paling gua kagumi dari Bagi adalah skill komunikasi yang bisa meyakinkan dan memanipulasi banyak orang. Dengan skill komunikasinya, Bagi berhasil membuat banyak sekali tahanan Impel Down menjadi pengikut dan bawahannya. Selain itu, yang terakhir, pidato Bagi juga berhasil meyakinkan seluruh anggota Cross Guild, membuat mereka semangat dalam perburuan One Piece. Nah, untuk kekuatannya sendiri, seperti yang kita tahu, Bagi nggak terlalu kuat. Bahkan bisa dibilang yang terlemah jika kita bandingin dengan bajak laut yang ada di New World. Oke, lanjut kita bahas kekuatan buah iblisnya, Bara no Mi. Bara no Mi adalah buah iblis paramesia yang membuat Bagi bisa memecah tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menyatukannya kembali sesuai keinginannya. Salah satu kelebihan utama dari buah iblis ini adalah kebal terhadap serangan memotong apapun, termasuk serangan yang dilapisi haki. Jadi bisa dibilang Bagi adalah mimpi buruk bagi seluruh pendekar pedang karena terbukti serangan pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk tidak mampu melukainya. Nah, selain memecah tubuhnya, Bagi juga bisa membuat pecahan-pecahan tubuhnya melayang kecuali kakinya. Dengan kemampuan ini, Bagi bisa mengendalikan tubuhnya secara telekinetik, menghasilkan serangan jarak jauh hingga bisa membuatnya terbang. Salah satu kelemahan dari buah iblis ini adalah Bagi tetap bisa merasakan sakit ketika pecahan-pecahan tubuhnya diserang. Contohnya ketika Luffy menendang bagian bawah tubuh Bagi yang sedang terpisah dari tubuh utamanya. Selain itu, buah iblis ini juga dibatasi oleh jarak. Bagi hanya bisa mengendalikan pecahan tubuhnya maksimal 200 diameter. Menariknya, pada saat Vegapunk menjelaskan tentang buah iblis Zoan, kita bisa melihat buah iblis Bagi muncul sebagai background. Apakah mungkin buah iblis Bagi juga ternyata buah iblis Zoan mirip seperti buah iblis Luffy yang ternyata Hitohitonomi model Nika? Karena kalau kalian perhatiin, buah iblis mereka memiliki sifat yang sangat mirip dan bertolak belakang. Buah iblis Luffy kebal terhadap serangan tumpul seperti peluru, sedangkan buah iblis Bagi kebal terhadap serangan tajam. Gua berharap semoga Bagi bisa segera memaksimalkan kekuatan buah iblisnya, karena kalau sudah awakening, Bara no Mi bisa sangat berbahaya. Coba kalian bayangin kalau Bagi bisa memotong seluruh objek termasuk makhluk hidup apapun di sekitarnya. Oke, itu dia seluruh kekuatan dari organisasi Cross Guild. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Cross Guild akan memiliki
memasuki anggota baru. Salah satu teori yang cukup populer terdapat di panel ini, panel di mana Roger dieksekusi. Kita bisa melihat Moria, Crocodile, Mihawk, Buggy, dan Doflamingo berada di satu panel. 3 dari mereka sudah menjadi anggota Cross Guild. Apakah mungkin Moria dan Doflamingo akan bergabung juga? Apakah panel ini adalah foreshadow dari Oda? Gimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang kalian harapkan bisa join ke Cross Guild? Coba komen ya. Oh iya, komen juga karakter Cross Guild favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.